Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Dalam kesempatan kali ini, saya akan berbagi pengalaman dalam menggunakan aplikasi kuis dan juga tes online. Ada beberapa aplikasi kuis online yang tersedia di internet. Salah satunya adalah Quizizz. Jadi, dalam video ini akan saya berikan tutorial bagaimana cara menggunakan Quizizz dari awal membuat akunnya, kemudian membuat soal, kemudian menugaskan kepada murid atau mahasiswa, sampai dengan mengumpulkan hasil dari kuis tersebut. Di sini pertama-tama kita membuka web browser. Di sini yang saya pakai adalah Google Chrome. Kenapa saya menggunakan Google Chrome? Karena dalam beberapa aplikasi, pada saat kita mendaftarkan pertama, itu kita bisa sign in dengan menggunakan akun Google kita. Jadi kita tinggal memilih nanti sign in with Google, nanti akan langsung masuk tanpa kita harus membuat username dan password. Jadi pertama-tama di halaman awal Google Chrome, di tampilan awal, kita ketikkan saja quizizz.com. Ya, tampilan untuk Quizizz seperti ini. Ini adalah halaman muka dari Quizizz. Selanjutnya di sini kita akan melakukan login. Jadi di sini di bawah Start for Free kita klik login. Ya, seperti yang saya katakan tadi bahwa kalau menggunakan Google Chrome itu saat kita login itu ada pilihan login with Google. Jadi agar bisa seperti ini, untuk Google Chrome-nya itu bisa dimasukkan akun Google kita. Jadi nanti kalau masuk seperti ini akan bisa keluar pilihan login with Google. Ini bisa kita klik. Nanti akan muncul akun mana yang digunakan untuk login Quizizz. Ya, tampilan untuk sign in with Google ada beberapa. Di sini nanti silahkan dipilih mana akun yang sesuai dengan akun yang akan digunakan. Di sini kita klik salah satu. Nanti otomatis masuk quiz. Ada username-nya akun Google kita. Ya, ini adalah tampilan dari Quizizz. Di sini kalau kita mau mencari kuis-kuis atau tugas-tugas, di sini banyak macamnya. Ada bahasa Inggris, ada matematika dan sebagainya. Atau kalau kita ingin yang lebih spesifik lagi, bisa diketikkan di sini. Nanti akan keluar beberapa kuis yang mungkin sesuai. Kita bisa mereview kuisnya dulu, pertanyaannya apa saja, lalu kita juga bisa menugaskannya. Tapi di sini saya akan memberikan tutorialnya untuk membuat kuisnya. Jadi bagaimana caranya? Di sini ada dua, salah satu diklik, boleh yang mana saja. Kita klik create a new quiz. Kita akan mencoba membuat kuis, membuat pertanyaan-pertanyaan, kemudian nanti kita menugaskan ke
anak didik kita. Loading. Selanjutnya akan muncul seperti ini. Kita masukkan nama kuis kita, misalkan pasar modal misalkan ya. Kemudian di bawahnya relevant subject, ini adalah subjek dari kuis kita. Misalkan di sini ada banyak pilihan. Kalau misalkan tidak ada pilihan, kita masuk di other, nanti terserah mau dimasukkan apa. Kalau di sini mungkin kita bisa masukkan bisnis. Oke, setelah itu kita next. Setelah itu kita masuk ke halaman untuk membuat soal-soalnya. Di sini ada pilihan soal dan jawabannya, ada multiple choice. Ini seperti menjawab A, B, C, D. Kemudian checkbox, ini hampir sama seperti multiple choice. Jadi ini hanya dicentang, nanti ada kotaknya, nanti diklik akan muncul centangnya. Kemudian fill in the blank, ini adalah untuk soal-soal dengan jawaban terbuka. Jadi kita bisa menentukan jawaban terbukanya, misalkan tanggal berapa hari Kartini misalkan. Jadi nanti ada yang mengisi, misalkan ada yang salah, misalkan 2 Mei, kemudian ada yang mungkin tanggal berapa lagi, tapi kita bisa menentukan jawaban yang benar itu apa. Kemudian kalau poll ini hanya seperti polling. Lalu open-ended ini itu hampir sama seperti fill in the blank, cuma untuk open-ended ini itu jawabannya berupa narasi atau cerita. Jadi kalau di fill in the blank itu ada jawaban pastinya, kalau jawab benar ya berarti benar, kalau salah salah. Tapi kalau di open-ended itu jawabannya semuanya dianggap benar karena berupa cerita, narasi, atau misalkan pertanyaannya bagaimana menurut kalian. Nah, itu nanti jawabannya kan panjang. Jadi kalau open-ended itu semuanya dianggap benar. Jadi untuk membuat pertanyaan baru, itu bisa klik yang di atas ini, new question, atau langsung memilih di bawah sini. Nah, jadi misalkan kita klik untuk multiple choice, maka nanti akan muncul kita membuat pertanyaan, kemudian kita memberikan option jawaban A, B, C, dan D. Jadi misalkan di sini, misalkan saya berikan contoh, kita masukkan option jawabannya. Nah, nanti kita tinggal memilih mana jawaban yang kira-kira benar. Misalkan kita pilih salah satu di sini, tinggal kita centang checkboxnya. Nah, kemudian untuk membuat soal di sini itu bisa menggunakan gambar, bisa menggunakan rumus. Jadi misalkan kita menuliskan rumus, misalkan hitunglah return saham dengan menggunakan rumus di bawah ini, atau mungkin memasukkan grafik atau kurva, itu bisa di sini semuanya. Atau jawabannya juga bisa berupa jawabannya itu misalkan apa rumus untuk mencari total return. Jadi nanti kita masukkan mana jawaban yang benar. Kemudian bisa juga misalkan mana di bawah ini yang merupakan kurva equilibrium yang benar. Kita juga bisa memasukkan ini, add image-nya. Kemudian yang di kanan ini adalah tampilannya saat
kuis berlangsung. Ini tampilan di HP akan seperti ini. Jadi ada jawaban-jawabannya. Kemudian di bawah ini ada waktunya. Ini waktu untuk menyelesaikan satu soal. Itu paling cepat ada 5 detik, paling lama itu ada 15 menit. Jadi misalkan ada soal hitungan, itu paling enggak bisa mengerjakan selama 15 menit. Jadi ini bisa dipilih berapa detik untuk dalam satu soal. Kan kita masukkan 20 detik misalkan. Kalau kita sudah selesai, kita masukkan save. Kita sudah membuat satu soal dengan menggunakan multiple choice. Kita sudah dapat satu soal di sini. Kemudian di sini kalau misalkan setelah kita save ternyata ada kesalahan, itu kita bisa klik ini edit untuk melakukan perbaikan dari soal yang kita buat. Kemudian soal ini juga bisa diduplicate. Jadi misalkan membuat soal yang mungkin hampir sama tapi mungkin ada sedikit data yang berbeda, itu bisa menggunakan duplicate. Jadi akan menduplikasi soal yang sudah kita buat. Atau tampilannya akan bisa seperti ini kalau kita klik duplicate. Nah, ini akan ada tampilan seperti ini. Dan misalkan kita mau menghapus soalnya, ini yang kita duplikat tadi, mungkin kita mau rubah soalnya. Kalau sudah di save, kita cancel saja karena ini hanya contoh. Kalau kita otomatis nanti akan pertanyaan yang terduplikasi tadi terhapus. Selanjutnya kita mencoba lagi untuk yang fill in the blank. Jadi kalau membuat soal baru itu bisa klik yang di atas ini, new question, atau tinggal pilih yang di bawah ini, nanti akan muncul tulisan-tulisannya. Kita akan mencoba untuk yang soal dengan jawaban fill in the blank atau istilah jawaban di bawah ini. Ya, caranya sama di sini, tinggal menuliskan saja. Di sini ada jawabannya. Jadi misalkan kita membuat pertanyaan, kemudian jawabannya anak didik kita mengetiknya, itu kalau jawabannya benar ya benar. Jadi kalau misalkan ada yang jawaban yang salah, itu akan langsung dianggap salah. Itulah bedanya tadi yang sudah saya sampaikan antara fill in the blank dengan open answer. Di sini kita akan mencoba, kita memasukkan soal berupa rumus. Ini rumus, nanti akan ada pilihannya, ada equationnya, apakah pakai per atau ada sigma dan sebagainya, nanti bisa dipilih. Nah, ini muncul di sini ada banyak, ada akar, ada pangkat, kemudian integral, sigma, log, kemudian ada notasi-notasinya di sini. Ada alfa, beta. Kemudian ada lagi pilihan lainnya. Jadi di sini ada banyak pilihan notasi. Ini ya. Nah, ini untuk notasi-notasinya. Ada irisan, gabungan, dan sebagainya. Jadi nanti tinggal dipilih, diklik, nanti akan muncul di sini. Atau kalau kesulitan di sini tidak ada pilihannya, itu cara lainnya adalah kita menggunakan media.
Jadi misalkan kita punya gambar untuk rumusnya, itu bisa dimasukkan di sini. Atau kalau kesusahan menggunakan trik seperti ini, misalkan kita punya rumus return saham di sini, misalkan ya. Kita mau masukkan rumus ini di soal pada kuisis. Bagaimana caranya? Caranya bisa kita klik tombol print screen di laptop. Kita tekan tombol print screen, kemudian kita coba buat di halaman baru di Microsoft. Ini sudah halaman baru, lalu tinggal kita copy paste. Lalu kita paste atau Ctrl V. Nanti gambarnya akan muncul, nanti bisa kita crop. Nah, seperti ini. Jadi kita klik, kemudian kita format, kita pilih crop. Ini bisa kita crop. Kita klik ini, di sini sudah ada garis-garisnya. Ya, tinggal kita crop. Di sini kita klik cropnya. Di sini sudah ada, tinggal kita crop. Ukurannya dibuat seberapa? Oke, sudah. Ini sudah ke crop. Kemudian kita klik kanan. Kemudian di situ save as picture. Kita save, kemudian kita pilih kita mau save di mana. Misalkan kita masukkan di sini, kita masukkan namanya, misalkan rumus kita kembali ke kuisis. Di sini dipilih medianya. Kita klik media. Kita cari file gambar tadi. Sini kita klik, kita pilih. Ini sudah muncul untuk gambarnya, misalkan soalnya. Kemudian kita juga bisa menuliskan soalnya di kolom ini. Misalkan jawabannya yang benar adalah dividen. Oke, tinggal kita save. Soal kedua kita pakai gambar, kemudian ada deskripsi soalnya. Sudah selesai. Kemudian kalau misalkan untuk membuat soal yang soalnya ada tabelnya, caranya sama. Mungkin bisa dibuat dulu di Microsoft Word, kemudian di print screen, di paste ke halaman baru di Microsoft Word, kemudian di save as picture. Setelah itu nanti baru bisa dimasukkan ke kuisis. Selanjutnya kita akan coba untuk yang open ended.
Kok tadi sudah multiple choice, kemudian short answer, dan kita akan coba soal dengan jawaban open ended. Jadi misalkan kita ketikkan saja di sini misalnya soalnya seperti ini. Karena ini open ended, maka di bawahnya tidak ada option jawaban. Jadi semua jawaban pada open ended itu dianggap benar. Nanti akan ada poin perhitungannya dari kita sendiri yang menentukan. Selanjutnya kita akan langsung save. Soal ketiga sudah masuk di sini. Kemudian akan saya buatkan lagi satu, tapi akan saya skip. Kemudian kita akan coba share soal ini ke mahasiswa. Ya, saya sudah membuatkan satu, sehingga di sini ada 4 pertanyaan. Setelah itu jika selesai, kita klik di sini finish quiz. Di sini bisa menambahkan gambar untuk kuisnya, misalkan ada tulisan apa. Kemudian di sini grades-nya bisa ditentukan. Ini nanti menentukan kalau kita sudah buat. Jika ada orang lain yang mencari, itu kan kita bisa diketemukan. Misalkan kita tulis di sini university. Kemudian ini siapa saja yang bisa melihat kuisnya. Apabila ini sifatnya untuk tes dan shareable, bisa dipilih yang public, visible to everyone. Kalau ini sifatnya adalah misalkan untuk ujian, data UTS atau AS, itu bisa memilih private, visible to you. Jadi mungkin karena kita ini untuk misalkan untuk ujian, maka kita pilih yang private. Setelah itu kita tinggal save. Soal kita sudah muncul yang tadi kita buat. Selanjutnya di sini ada pilihan play live, assign homework, dan juga practice. Kalau play live berarti kita saat ini juga akan memainkan atau mengedarkan kuisnya. Kalau assign homework berarti kita menentukan tanggal berapa, jam berapa kuis ini bisa diakses. Kalau praktis itu hanya untuk latihan saja. Misalkan kita mau mencoba soal yang kita buat itu pakai praktis. Tapi kalau untuk ujian bisa menggunakan assign homework. Kita klik assign homework untuk penugasan tanggal berapa. Oke, misalkan karena kita contoh, kita mencobanya sekalian, kita rubah di sini tanggalnya, misalkan tanggal 10 April. Kita klik, kemudian waktunya, misalkan 3. Di sini bisa 00 lebih 15 30. Kita misalkan pilih 45. Kemudian di sini ada pilihannya berapa kali murid bisa mengaksesnya. Karena kita ujian, kita pilih di sini 1. Oke, karena ini ujian, maka para pesertanya, mahasiswanya diharuskan untuk login
quizzes. Kemudian ini karena ujian, jadi kita tidak menampilkan jawaban yang benar di permainan. Jadi kita off-kan. Kemudian di sini kita juga karena ujian tidak menampilkan jawaban yang benar pada saat kuis selesai. Kita off-kan juga. Kemudian ini timer. Jadi mahasiswa bisa mengetahui berapa waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu soal. Untuk leaderboardnya ini menampilkan siapa yang jawabannya paling banyak benernya. Ini shuffle question, ini untuk mengacak soalnya. Jadi antara satu dan lainnya soalnya akan berbeda. Mungkin kalau untuk ujian atau quiz ini bisa di on kan. Jadi menghindari untuk contekan. Selain juga mengacak pertanyaan, juga bisa mengacak jawabannya. Misalkan kebetulan satu soal itu soalnya sama, tetapi option jawabannya berbeda. Kalau misalkan kita menggunakan multiple choice, ini harus dicentang atau di on kan agar mengurangi contekan. Kemudian ini redemption question. Ini kalau misalkan mahasiswa menjawab salah beberapa kali, itu ada satu kesempatan untuk menjawab lagi. Jadi mungkin kalau untuk ujian kita off kan. Kemudian ini play musik, misalkan kita mau di device masing-masing mahasiswa atau peserta itu dimainkan musik, itu kita on kan. Untuk memes ini misalkan benar itu nanti dapat memes apa, atau kalau salah nanti dapat apa. Mungkin kalau karena ini ujian kita off kan saja untuk show memesnya. Oke, sudah kita pilih di sana. Kita tentukan waktunya. Sudah selesai semuanya, tinggal kita klik host game. Kita tunggu. Oke, di sini sudah keluar. Jadi kita sudah assign. Kemudian kita tinggal collecting data dari yang sudah dikerjakan oleh mahasiswa. Oke, setelah kita assign akan muncul kodenya. Ini kode untuk kita bisa ikut ke quiz ini. Jadi linknya bisa di-share. Kemudian untuk mau masuk ke quiznya itu websitenya adalah joinmyquiz.com. Jadi nanti kalau share a link, ini share linknya, share-nya ke Google Classroom ini, karena Quizizz bisa terintegrasi dengan Classroom. Jadi kalau pakai Google Classroom, kita penugasan itu nanti assign-nya akan langsung ke Google Classroom, atau ini diklik linknya bisa seperti ini. Baik, ini kita coba untuk kuisnya. Setelah ada mahasiswa yang mengisi, kemudian kita klik end game. Kita klik yes. Nanti akan muncul hasil dari kuisnya. Ini reportnya akan segera muncul. Ya, hasil dari tes tadi sudah muncul. Ini adalah soal-soal yang saya buat. Di sini semuanya sudah ada reportnya, akurasinya berapa persen, jumlah yang ikut pesertanya atau mahasiswanya sudah ada semuanya. Kemudian kalau kita ingin tahu jawabannya, kita klik saja di Quiznet-nya.
Ya, ini hasilnya. Akurasinya 75% karena tadi percobaan, jadi hanya satu peserta saja yang ikut. Di sini sudah kelihatan yang hijau ini adalah jawaban yang benar, yang merah ini jawaban yang salah. Ini ada skornya. Kemudian kalau ingin tahu mana jawaban yang benar, nah ini akan ketahuan. Tadi ini yang multiple choice, ini jawabannya salah, maka akan merah. Lalu kalau untuk fill in the blank, ini hasilnya, jawabannya ini dividen. Kemudian untuk yang open itu akan dianggap semuanya benar. Cuma kita nanti di arrange lagi apakah sesuai dengan jawaban yang kita buat atau tidak. Ini untuk overview-nya. Ini pertanyaan mana saja yang memiliki akurasi yang tinggi nanti akan keluar. Kalau banyak peserta, nanti di sini akan keluar mana pertanyaan yang kita ingin tahu, misalkan akurasinya berapa, nanti akan muncul. Ini untuk standar, jadi tidak ada. Jadi ini hasilnya. Kemudian kalau kita ingin download hasilnya itu bisa, kita klik saja download di sini, atau mau di print juga bisa. Coba kita download. Ini masih proses download reportnya. Ini kita tinggal masukkan ke folder mana. Reportnya ini dalam bentuk Excel. Langsung kita save. Oke, sudah terdownload di sini. Dan kita akan coba membukanya. Kita buka folder tempat kita save tadi. Ini kita tinggal buka. Filenya dalam bentuk Excel. Dan kita tunggu. Ini adalah report dari quizzes yang sudah dibuat tadi. Nanti akan keluar. Kemudian untuk player levelnya, ini ada akurasinya untuk pertimbangan nilai nanti. Jadi ada persentasenya, nanti ini skornya dari menjawabnya. Ini nama pesertanya atau mahasiswanya. Jadi kita sudah sampai pada report. Kita tadi sudah sign in, kemudian membuat soal, kemudian penugasan ke peserta dan mahasiswa. Setelah diisi, kita mendapatkan hasilnya, reportnya di sini. Baik, itu yang bisa saya sharing untuk kali ini, untuk tutorial penggunaan quizzes. Jadi selamat mencoba, selamat berkreasi. Kalau misalkan ada yang berbagi pengalaman dalam menggunakan quizzes, silakan komen di bawah, atau ada kritikan atau masukan, silakan dimasukkan di komen yang tersedia di bawah. Atau kalau bisa mungkin subscribe juga. Jadi itu yang bisa saya sampaikan dalam tutorial ini. Selamat jumpa kembali.